Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabi Asani dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 28. Di video kali ini saya akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin, tentang dinamika politik dan perkembangan ekonominya. Mari kita saksikan videonya. Dinamika politik Indonesia menuju demokrasi terpimpin. Konsepsi Presiden tahun 1957. Kegagalan Dewan Konstituante memunculkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai dimulainya masa demokrasi terpimpin. Situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu yang pertama Kabinet Juanda tidak ada. Kemudian selanjutnya Kabinet Kerja. Setelah membubarkan Kabinet Juanda dan membentuk Kabinet Kerja, Presiden Soekarno menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi manifesto politik. Presiden Soekarno juga membentuk lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Pemusyarakatan Rakyat Sementara atau MPRS, yang kedua Front Nasional, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau dapat disebut DPR-GR. Selanjutnya, selain membentuk kembali lembaga-lembaga negara, Presiden Soekarno menyampaikan 5 gagasan yang disebut USDEK. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Undang-Undang tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa, USDEK. Peta kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Secara struktural, kedudukan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin dapat diilustrasikan pada bagian berikut. Yang pertama, Presiden. Di bawahnya ada MPRS, DPR, GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional. PKI merupakan salah satu dari 9 partai politik yang diakui pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. PKI memanfaatkan ajaran Nasakom untuk mendekati Presiden Soekarno. PKI berusaha meraih citra sebagai partai utama pendukung kebijakan pemerintah dan Presiden Soekarno. Selanjutnya, munculnya Angkatan Darat ke ranah politik didorong oleh kedekatan PKI dan Soekarno. Angkatan Darat juga berupaya menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden Soekarno. Angkatan Darat berupaya mencegah pergerakan PKI. Salah satunya dengan cara melarang terbitnya surat kabar harian rakyat milik PKI. Latar belakang pembebasan Irian Barat. Dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda menyetujui menyelesaikan masalah Irian Barat 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Hingga tahun 1959, Belanda selalu menunda penyelesaian masalah Irian Barat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Belanda kembali berkonfrontasi. Perjuangan pembebasan Irian Barat. 1. Dengan perjuangan diplomasi. Diplomasi mengenai masalah Irian Barat ditempuh pemerintahan Indonesia melalui konferensi Kolombo dan konferensi Asia Afrika. Dalam konferensi tersebut, Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta konferensi. Kedua, pemerintahan Indonesia juga mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960
Akan tetapi, upaya tersebut gagal karena tidak didukung oleh 2/3 anggota sidang. 2. Konfrontasi politik. Pada 1959, pemerintahan Indonesia membatalkan hasil KMB secara sepihak. Selain itu, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada tahun 1958. Puncaknya pada 1960, pemerintahan Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. 3. Konfrontasi ekonomi. Konfrontasi ekonomi dengan Belanda dilaksanakan melalui cara membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3 juta gulden. Pemerintahan Indonesia juga menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda KLM dan perusahaan pelayaran NHM pada tahun 1958. Selanjutnya, keempat, konfrontasi militer. Konfrontasi militer diawali ajakan Presiden Soekarno kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam pembebasan Irian Barat melalui Trikora pada 19 Desember 1961. Pemerintahan Indonesia kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 1962. Selanjutnya, pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Integrasi Irian Barat. Masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB. Pada Maret sampai Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia Belanda berunding di New York. Dalam perundingan New York, Belanda setuju menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau disingkat UNTEA pada 1 Oktober 1962. Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan RI. Selanjutnya, pemerintahan RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau disebut PPRA. PPRA dilaksanakan pada 14 Juli 4 Agustus 1969. Hasil PPRA memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Politik luar negeri. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Politik mercusuar, konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan selanjutnya. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Politik mercusuar dijalankan dengan membuat bangunan yang megah seperti stadion dan lain-lain. Selain pembuatan bangunan megah, politik mercusuar diimplementasikan melalui penyelenggaraan Game of the New Emerging Force atau GANEVO pada 1963. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada 27 Mei 1961, pemimpin Malaysia Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Gagasan tersebut kemudian direalisasikan pada 16 September 1962. Federasi Malaysia meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, atau Borneo Utara. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. Oleh karena itu, pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora yang menandai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB masih berkaitan dengan konfrontasi dengan Malaysia. Pada 7 Januari 1965, Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB kemudian direspons oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan dihadapkan pada masalah perekonomian yang belum stabil. Salah satu indikator kondisi tersebut yaitu tingginya inflasi dan melambungnya harga kebutuhan bahan pokok. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin semakin merosot. Sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengambil alih atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.
Yang kedua, memaksimalkan peran badan usaha milik negara atau biasa kita sebut BUMN. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, membentuk Dewan Perancang Nasional. Yang kedua, mendevaluasi mata uang rupiah. Yang ketiga, menekan laju inflasi. Yang keempat, deklarasi ekonomi. Dan yang kelima, dana revolusi. Oke, selanjutnya Dewan Perancang Nasional. Dibentuk pada 15 Agustus 1959 oleh Kabinet Kerja. Pada 1963, namanya berganti menjadi Bappenas dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas utama dari Bappenas yaitu merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Devaluasi mata uang rupiah. Pada 24 Agustus 1959, pemerintahan menurunkan nilai mata uang Rp1000 menjadi Rp500 menjadi 100 dan Rp50. Adapun mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Yang kedua, tujuan devaluasi mata uang rupiah adalah meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan masyarakat kecil. Deklarasi ekonomi dirumuskan oleh Panitia 13 sebagai strategi dasar dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Deklarasi ekonomi diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan nama Peraturan 26 Mei. Prioritas pelaksanaan deklarasi ekonomi antara lain mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, serta memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Menekan inflasi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah membekukan semua simpanan pada bank-bank. Yang ketiga, pemerintahan menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja. Dana revolusi. Dana revolusi merupakan kebijakan yang berdasarkan instruksi Presiden nomor 18 tahun 1964 dan keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964. Dana revolusi diperoleh dari devisa kredit panjang atau dapat disebut deferred payment. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang bersifat prestis politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.